Kisah tragis Van Ressel. Kisah tragis kali ini datang dari Van Ressel, seorang yang bernasib tragis akibat penemuannya. Ingin tahu siapa dia dan mengapa kisah hidupnya tragis? Selamat datang di channel YouTube Rinto Sudjarwo. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share video ini, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen di video ini untuk perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi lagi, check this out. Lahir pada tahun 1878 di Austria, Van Ressel kemudian memantapkan dirinya di Prancis sebagai penjahit pakaian yang sohor dan sangat sukses. Ia menyewa sebuah apartemen di lantai 3 di 8 Rue Gaillon dekat Avenue de Opera yang disewanya sejumlah 1.500 francs selama setahun sejak 1907. Di sana ia membuka usaha penjahitan baju yang kemudian dijual kepada orang-orang Austria yang datang ke Paris. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa ada motivasi tersendiri yang membuatnya itu sangat giat untuk menciptakan dan mendesain setelan parasutnya. Sejak Juli 1910, Ressel mulai mengembangkan baju parasutnya. Tulis Gabe Piloty kepada All That Interesting dalam artikelnya berjudul The Story of Van Ressel, The Man Who Died Jumping Off the Eiffel Tower pada tahun 2021. Di tahun-tahun itu, ia telah menyaksikan perkembangan pesawat terbang di masa awal kemunculannya. Dengan penuh pesona tambahnya. Tapi ketika ia membaca cerita tentang banyaknya kasus kecelakaan pesawat khususnya, Ressel menjadi bertekad untuk membantu para pilot. Dari sana ia mulai mengembangkan sebuah setelan parasut. Dia membayangkan sesuatu yang cukup ringan sehingga pilot itu bisa memakainya dan cukup kuat sehingga bisa menyelamatkan nyawa pilot-pilot lanjutnya. Boneka demi boneka percobaan berparasut dilemparkan dari apartemen Ressel di Paris dan mereka jatuh langsung ke permukaan bumi begitu saja tanpa pendaratan yang baik. Namun Ressel menjadi yakin bahwa masalahnya itu bukan terletak pada penemuannya, tetapi pada bagaimana dia mengujinya. Dia percaya bahwa dia perlu mengujinya dari ketinggian yang lebih tinggi dan apartemennya itu bukanlah tempat yang cukup tinggi. Setelah parasut itu belum sempat bersentuhan dengan udara, jadi saya membutuhkan 50 atau 100 meter, bukan 25 meter di apartemennya, maka hasilnya akan luar biasa. Tenang Ressel sebelum melakukan uji coba pertamanya. Ia semakin termotivasi untuk mewujudkan penemuannya ketika Aero Club de France menawarkan hadiah sebesar 10.000 francs kepada siapa saja yang dapat membuat parasut keselamatan untuk penerbangan yang beratnya tidak melebihi 25 kg. Menara Eiffel menawarkan hal yang ia butuhkan. Benar saja pada 4 Februari 1912, Ressel memanggil teman jurnalis dan juru kamera untuk menyaksikannya melompat dalam uji cobanya dari platform pertamanya, yaitu Menara Eiffel itu sendiri. Ressel mulai melobi polisi Paris untuk membiarkan dia menguji penemuannya dari Menara Eiffel. Setelah 1 tahun, mereka akhirnya setuju. Terang Piloty, Van Ressel tiba di Menara Eiffel pada pukul 7 pagi. Tapi yang membuat teman-temannya ngeri, saat menemukannya, ia tidak membawa boneka apapun sebagai instrumen uji cobanya. Yang para rekan jurnalis dan kameramen temukan adalah ia mengenakan setelan parasutnya sendiri dan bermaksud mengujinya sendiri dengan tubuhnya. Banyak teman Ressel serta seorang penjaga keamanan yang bekerja di sana mencoba meyakinkannya untuk tidak melompat. Tapi Ressel tak bergeming, ia tidak terpengaruh sama sekali. Saat kerumunan di bawah menyaksikan Ressel berjalan ke platform pertama Menara Eiffel sekitar 200 kaki atau 61 meter dari tanah. Melompat, seorang rekan penerjun payungnya itu telah memperingatkan Ressel bahwa parasutnya tidak akan memiliki cukup waktu untuk mengembang digunakan setelah jatuh. Namun saat itu Ressel telah mencapai posisinya. Melangkah ke atas meja kecil di sebelah tepi peron, dia merobek koran dan mempelajari arah angin. Kemudian dia melihat ke bawah lalu melompat dengan percaya dirinya. Akhirnya dalam persekian detik ia telah terjun. Parasutnya hanya terlipat di sekelilingnya dan dia jatuh dengan keras ke rerumputan yang membeku. Dia jatuh sangat keras, darah menetes dari mulut, hidung, dan telinganya. Lengan dan kaki kanannya remuk, tengkorak dan punggungnya patah. Dan ia tewas seketika meskipun polisi bergegas ke sisi. Van Ressel, penjahit berusia 33 tahun itu telah meninggal karena luka-lukanya.
Jatuhannya telah meninggalkan lubang 6 inci di tanah, dan hari ini Rachel tidak dikenang karena penemuannya yang ia rancang dengan aspirasi dan yang paling tulus. Sebaliknya, dia diingat Paris dan dunia karena keangkuhannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tidak bosan aku untuk mengingatkan untuk support channel YouTube ini dengan cara like, klik tombol subscribe, dan juga tinggalkan komen di kolom komentar berupa kira-kira kisah misteri apa lagi yang mesti aku bahas, dan aku pun menerima kritik dan saran agar ke depan channel YouTube ini bisa berkembang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya, terutama besok. Ya.